materi tentang teori behavioristik. Nama kelompok: Arif Aditya Ahmad, Andriansa, Dandi Priyatna, Muhammad Rusdajani, Miftah Said Sabila. Pengertian dari teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Giggs dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendukungkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Tokoh-tokoh teori behavioristik beserta pemikirannya. Tokoh yang pertama, Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, dasar teori belajar adalah trial and error, atau secara aslinya disebut sebagai learning by selecting and connecting. Thorndike mengajukan pengertian teori belajar tersebut dari eksperimennya dengan puzzle box. Atas dasar pengamatan terhadap bermacam-macam percobaan, Thorndike sampai pada kesimpulan bahwa hewan itu menunjukkan adanya penyesuaian diri sedemikian rupa sebelum hewan itu dapat melepaskan diri dari puzzle box. Dalam eksperimennya, Thorndike mengajukan adanya 3 macam hukum yang sering disebut dengan hukum primer dalam belajar. Hukum yang pertama yaitu hukum kesiapan atau law of readiness. Hukum yang kedua yaitu hukum latihan atau law of experience. Hukum yang ketiga adalah hukum akibat atau law of effect. Yang kedua, John Brodus Watson. Belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati, observable, dan dapat diukur. Jadi walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. 3. Clark Leonard Hull. Kebutuhan biologis, drive dan pemuasan kebutuhan biologis. Drive production adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. 4. Burns Frederick Skinner. Skinner berkebangsaan Amerika, dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operan conditioning dan mana seorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan relatif besar. Dalam beberapa hal, pelaksanaannya jauh lebih fleksibel dari conditioning klasik. Ciri-ciri teori behavioristik. 1. Lingkungan menjadi faktor sangat penting. 2. Menekankan faktor bagian. 3. Menekan tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode objektif. 4. Bersifat mekanis. 5. Masa lalu dan pengalaman menjadi penting. 6. Mengutamakan unsur-unsur. 7. Reaksi dan respon sangat penting dalam pembelajaran. 8. Menekankan latihan faktor penting dalam pembelajaran. 9. Mementingkan mekanisme hasil belajar. 10. Mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh ialah muncul perilaku yang diinginkan. Pengaplikasian teori behavioristik. Yang pertama, pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik merancang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Kedua, peserta didik dianggap sebagai objek yang pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan pengetahuan dari pendidik. Ketiga, tujuan pembelajaran menuntut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, dan tes. Keempat, evaluasi
menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya menggunakan paper dan pensil tes. Kelebihan teori behavioristik. Metode behavioristik ini mempunyai banyak kelebihan, diantaranya yaitu sangat cocok untuk memperoleh praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Teori behavioristik juga sangat cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Kelemahan teori behavioristik. Teori behavioristik kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi pembelajar. Walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama, pandangan ini tidak dapat menjelaskan mengapa dua anak yang mempunyai kemampuan dan pengalaman penguatan yang relatif sama, ternyata perilakunya terhadap suatu pelajaran berbeda. Juga dalam memilih tugas sangat berbeda tingkat kesulitannya. Pandangan behavioristik hanya mengakui adanya stimulus dan respon yang dapat diamati. Mereka tidak memperhatikan adanya pengaruh pikiran atau peran yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati tersebut. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Kelompok 2 saya akhiri. Nuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.